Mana yang lebih baik, di awal atau di akhir? Ini dia yang menjadi permasalahan. Diwasiatkan dua sahabat oleh Nabi agar witir sebelum tidur. Kemudian di hadis-hadis yang banyak melaksanakan witir di sepertiga malam terakhir. Seperti di hadis muttafaqun alaih, di saat datang seseorang menanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana salat malam?" "Masna masna. Fa idza khifta an taji'al fajr fa'autir fi akhirih." Maka jika kamu takut fajar itu datang setelah kamu salat dua rakaah, salat witir diakhirkan, mengakhirkan dari salat kamu. Dan juga masuk kepada hadis, "Innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thuluthil akhir minal lail." Allah itu turun setiap malam kepada langit dunia dan mengatakan, siapa yang meminta ampun aku ampuni, yang meminta kebutuhan hajatnya aku penuhi. Maka ini dari keutamaan diakhirkan. Lalu bagaimana Nabi mewasiati keluarganya, maksudnya para sahabatnya, untuk melaksanakan al-witr qabla an yanam? Hada mahmulun, ini adalah masuk kepada perkara jika dia tidak bisa untuk bangun, atau orang yang begadang. Maka orang yang begadang melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Misalnya dia begadang murojaah, menulis kitab, ataupun apa saja, begadang dengan istrinya juga, maka tidur terlambat, tidur jam 2, tidur jam 1, boleh bagi dia sebelum tidur untuk melaksanakan sholat witir. Dan ini nasihat Nabi. Daripada dia tidur jam 2, tiba-tiba bangun adzan yang kedua, kebablasan, tidak bisa tidur, atau tidak bisa sholat, tidak bisa bangun, maka ini lebih baik untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Maka oleh sebab itu kita katakan sholat witir boleh di awal dan lebih baik di akhir. Lalu kenapa Nabi menasehati di awal? Mahmul bisa kita jadikan pendalilan bagi mereka orang-orang yang tidak mampu sholat di akhir malam, maka dia sholat di awal. Itu maknanya. Mana pendalilannya? Telah datang di hadis Jabir, yang mana Jabir meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man khafa an la yakuma min akhiril lail falyutir awaluhu, wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhirul lail, fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal." Hadan nas ala afdaliyah. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Jabir ibni Abdullah dari Nabi, barang siapa yang takut dirinya tidak akan bangun, seperti orang yang baru datang dari safar misalnya, safar dari Jakarta baru tiba tadi jam 9 malam, 10 malam, maka penat, daripada dia tidur jam 10 bangun nanti adzan yang kedua, lebih baik sebelum itu dia sholat witir. Itu maknanya. Atau seseorang yang mempunyai tugas bekerja ataupun menulis, membuat kitab, begadang sampai jam 2 untuk pelajaran pagi dan besoknya, maka dia begadang. Maka di saat dia ingin tidur, wah ini udah jam 2, kalau saya tidur mungkin akan bangun adzan yang kedua. Tidak apa-apa untuk melaksanakan sholat witir. Maka lafadznya man khofa an la yakuma min akhiril lail falyutir awaluhu. Hakada qala Nabi. Siapa yang tidak mampu, sholat awal. Wa man tami'a, namun barang siapa yang bisa menjamin dia akan bangun seperti dia
tidak punya tugas malam dan dia tidak menulis kitab dan murajaahnya nanti, ya sudahlah, tidur jam 10, tidur jam 9, kemudian bangun jam 2, bangun jam 3. Kayaknya kalian tidak ada yang sistem seperti itu ya. Bangun tapi setelah adzan awal, atau di pinggir kalian adzan awal, kalian tidur terus sampai adzan kedua. Iya, seperti kemarin dilakukan Fauzan. Kalian masih tidur atau sudah berubah? Nasr sudah berubah? Alhamdulillah, berubahlah. Jadi man tami'a nafsahu, barang siapa yang dia itu memang mampu aglabudon untuk bangun karena dia tidur jam 10, maka agar melaksanakan salat di akhir, lihat di sini lafadznya, fa innaha mashhudatun wadhalika afdal, maka ini yang terbaik. Jadi yang terbaik salat witir kapan? Di akhir. Namun kenapa Nabi mewasiatkan kepada Abi Hurairah dan Abi Darda agar memperingan kepada keduanya sehingga tidak kebablasan waktu fajar masuk, maka agar salat witir sebelum tidur. Maka ini makna dari hadis yang kita inginkan. Sehingga hadis Abi Darda dan hadis Abi Hurairah tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan salat witir di malam akhir lebih baik. Maka tidak bertentangan. Kesimpulannya, agama ini mudah. Kita lihat, mengukur diri sendiri. Yang biasa tukang begadang, tidak tidur kecuali jam 2, ya sudah, sebelum dia tidur salat witir. Nanti dia bangun di waktu adzan yang kedua atau adzan yang pertama dan sebagainya, tidak apa-apa. Dan jika orang yang memang pelor, asal nempel, molor, jam 9 nempel, udah tidur, maka tidak apa-apa mengakhirkan, karena dia nanti sudah nyenyak jam 3, 6 jam, masa tidak ada yang kenyang tidur 6 jam. Maka dia akan bangun jam 3 dan sholat malam. Jika mampu untuk melaksanakan demikian, maka laksanakanlah. Maka inilah yang dijadikan pembahasan di malam ini. Maka ini yang diinginkan dengan wanaum ala witrin, di mana dia tidur dan telah melaksanakan witir. Dan itu dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sambung kepada yang terakhir, keutamaan witir yang keempat. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil qada liman fata minha. Bahwa Nabi memerintahkan orang yang terlewat salat witir membayar qada. Kapan qadanya? Ya di siangnya. Kan kelewat malam. Maka di siangnya. Mana pendalilannya? Banyak. Pertama datang dari Abi Daud. Haddatsana Muhammad bin Auf, haddatsana Utsman bin Sa'id an Abi Ghassan, Muhammad bin Mutarrif al-Madani an Zaid bin Aslam an Atha Ibni Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang ketiduran dari salat witirnya atau lupa dari salat witirnya, falyusallihi idza dzakarahu, maka boleh mengqadha di saat dia ingat, tentunya di siangnya. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Hakim, dan sanadnya telah kami sebutkan, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan wa hada ashah al-hadis, bahwa ini adalah hadis yang paling sahih tentang permasalahan keutamaan salat witir seperti yang kami sebutkan tadi. Maka datang di Sunan Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri
agar mengqadha. Di hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, haddatsana Abdul Baqi ibni Qani Al-Hafidh haddatsana Ziyad ibn Al-Khalil At-Tusturi haddatsana Ibrahim ibn Al-Mundhir Al-Hizami haddatsana Muhammad ibn Fulayh an abihi an Hilal ibni Ali an Abdurrahman ibni Abi Amrah an Abi Hurairah. Yang kedua hadis Abu Hurairah tadi, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Maknanya, jika telah masuk waktu fajar kepada kalian dan kalian belum sempat salat witir, ketinggalan, falyutir, maka bayarlah qadha witir. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim sendiri mengatakan hada haditsun sahih ala syarti asy-syaikhain. Maka hadis ini sahih seperti disyaratkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka ucapan Imam Al-Hakim fihi nadhar, butuh kepada penelitian. Bal isnaduhu dhaif. Karena Muhammad ibnu Fulayh yang ada di dalam hadis an abihi dan meriwayatkan dari bapaknya, keduanya dhaifan. Keduanya rawi yang dhaif. Namun mempunyai syawahid. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Abdullah ibni Idris an Khalid ibni Abi Karimah dari Muawiyah ibni Qurrah, datang seseorang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asbahtu walam utir." Qala innamal witru bilail. Summa qala, "Ya Rasulullah, ini asbahtu walam utir." Qala Nabi, "Fa'autir." Ya Rasulullah, datang seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bangun tidur dan tidak sempat witir. Aku bangun tidur dalam keadaan fajr, belum witir. Maka bagaimana ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh Nabi, "Fa'autir." Maka bayarlah qadha dengan witir. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka dari tiga hadis ini, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga dan Ibnu Abi Syaibah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muawiyah ibnu Qurrah Anil Aghar Al-Muzani, datang kepada Nabi mengatakan, "Aku ketinggalan salat witir." Qala fa'autir, maka witirlah di siang hari. Maka dari tiga hadis ini jelas menunjukkan kesahihannya dari tiga jalan ini. Maka di sini menjadi keutamaan salat witir itu sangat agung. Tidak ada dari salat-salat sunnah yang secara sharih untuk diganti kecuali salat witir dengan sharih. Adapun secara fiil, Nabi telah datang di dalam hadis dulu Nabi salat 2 rakaat setelah asar. Maka di saat ditanya, "Kenapa salat 2 rakaat setelah asar padahal haram 2 rakaat setelah asar?" Dikatakan, "Dulu aku tertinggal salat setelah duhur 2 rakaat, maka aku ganti setelah asar." Adapun salat witir telah datang perintahnya langsung, fa'autir, maka witirlah bagi mereka orang-orang yang tertinggal. Maka ini dari keutamaan salat witir. Maka dengan ini selesai keutamaan salat tarawih dan selesai keutamaan salat witir. Maka dengan ini kami mengharap please kepada ikhwanuna, kalian menuntut ilmu, meminta ilmu kepada Allah dan perbaiki akhlak kalian, dan kita semuanya melaksanakan keutamaan-keutamaan yang kita pelajari. Keutamaan salat witir, keutamaan salat tarawih, maka laksanakanlah salat malam baik di bulan Ramadan yang dinamakan tarawih ataupun qiyamul lail berjamaah, ataupun di malam-malam biasa salat tahajud seperti malam